Halo sahabat YJK, kita bertemu lagi dalam podcast kita kali ini. Dan kali ini kami hadirkan perbincangan saya bersama narasumber ya. Ini dalam rangka penerbitan buku ya. Penerbitan buku bertumbuh dalam iman Kristen, tentunya dengan versi dari YJK yang mengambil dasar dari Katekismus Kecil Martin Luther, dan diharapkan ini bisa lebih menambah atau bertumbuhnya iman Kristen kita semua. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini yang sudah hadir di studio, yaitu Pastor Eri Rumengan MA, selaku pendeta dari Lutheran. Apa kabar, Pastor? Kabar baik Pak Kris. Luar biasa pastinya ya. Ya, penuh dengan sukacita Pak. Tuhan memberkati pelayanan Pastor. Dan kita akan bicara soal seputar Buku yang mau diterbitkan ya. buku yang akan diterbitkan dari YJK ya. Betul. Dan kebetulan saya juga terlibat dalam penerbitan buku ini dan juga dengan tim kita ya dari JK Ya. dalam mengedit, dan juga kita juga membuat versi videonya, yaitu podcast seperti saat ini, untuk memberikan semacam pendahuluan ya, bimbingan supaya kita akan lebih gampang atau lebih mudah dalam mengikuti versi buku yang nanti akan diterbitkan. Dan tentunya ini sumber utamanya itulah Katekismus Kecil Martin Luther, dan juga mungkin beberapa buku lainnya ya yang menjadi dasar daripada penerbitan buku tersebut. Baik. Dan perbincangan kita kali ini ada 3 bagian. Yang pertama kita akan berbicara bagaimana iman Kristen bertumbuh ya, Pastor ya. Ya, kemudian bagian kedua adalah bagaimana memusatkan Kristus dalam sebagai pusat kehidupan iman Kristiani, begitu ya? Iya, firman Tuhan itu sendiri. Ya. Dan yang ketiga adalah seputar Taurat dan Injil. Iya. Ya. Nah, kita masuk dalam bagian pertama nih, Pastor. Ya. Bicara soal pertumbuhan iman Kristen sendiri. Bisa dijelaskan, Pastor, bagaimana sebenarnya proses pertumbuhan iman Kristen terjadi dalam kehidupan seorang Kristen? Bisa apa saja sebenarnya tahap-tahap pertumbuhan iman itu? Baik, kalau saya bisa memberikan satu pandangan secara umum terlebih dahulu, kalau kita bicara tentang iman itu tidak bergantung pada orang lain, tetapi lebih bergantung pada kita yang mengambil sikap ya, mau beriman kepada siapa atau menentukan sikap kita pada iman yang kita mau imani tentunya. Tetapi kalau kita bicara iman Kristen, itu sama sekali tidak tergantung pada keputusan kita sendiri, tetapi itu sepenuhnya berasal daripada siapa yang mau kita imani, yaitu Kristus Yesus ya. Jadi ini tidak merupakan satu yang sifatnya otomatis atau kita sebagai manusia mengambil keputusan kita sendiri untuk percaya kepada Kristus ya, atau beriman kepada Kristus, karena kita bicara tentang konteks iman Kristiani ya. Berarti iman kepada Yesus Kristus, percaya Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Dan itu saya mau garis bawahi, sama sekali bukan dimulai dari kita. Ya, jadi itu adalah produk iman yang berasal daripada Allah ya, melalui Roh Kudus yang menuntun kita dalam beriman kepada Yesus Kristus. Jadi awal mulanya itu tentunya beriman pada Yesus Kristus. Kalau kita mau bicara tentang manusia dari sejak lahir ya, kita terlahir sebagai manusia yang berdosa. Ya, nah, sebagai manusia yang berdosa,
untuk itulah kita mempercayai bahwasannya baptisan itu ya menolong kita ya, memberikan satu peluang baru, yaitu Allah memberikan satu hidup yang baru bagi kita. Meskipun hanya kita seorang bayi yang mungkin belum bisa respon ya dalam berbicara ya secara normal ya, atau mengukuhkan imannya percaya kepada Kristus. Tapi untuk itulah dalam baptisan itu ada orang tua atau orang tua angkat yang akan memperhatikan dan membimbing anak tersebut ya untuk belajar tentang iman yang mulai bertumbuh sampai dia pada tahap masuk remaja ya, atau bisa menerima kata kasasi pembelajaran, sehingga pada saat dia menyelesaikan kata kasasi tersebut, di saat itulah sebenarnya anak tersebut mengakui iman percaya dia secara dewasa. Dan hidup baru itu sebenarnya mulai dari baptisan ya. Jadi baptisan kita itu merupakan satu awal di mana kita menjalin hubungan kita dengan Allah ya. Allah mengklaim kita sebagai anaknya. Dan ini menjadi suatu hal yang merupakan satu sukacita besar bagi kehidupan kita manusia, bahwasannya siapa kita ya. Kita belum tahu apa-apa, hidup kita adalah hidup yang mempunyai warisan dosa, dan Allah dalam hal ini ya menganugerahkan kita sebagai suatu hidup yang baru. Nah, disitulah kita memulai kehidupan kita ya, meskipun itu kita masih seorang bayi ya, tapi pembelajaran itu atau hidup itu sudah dimiliki oleh Allah. Dan itu terus berlanjut sampai dia masuk dalam kelas kata kasasi dan akhirnya menyatakan iman percaya dia kepada Kristus secara dewasa. Dan itulah namanya pertumbuhan ya, pertumbuhan dari masa dia kecil masih bayi sampai dia menuju masa remaja, dan pada saat dia remaja dia mengakui iman percaya secara dewasa. Nah, nama pertumbuhan itu terus berlanjut ya. Jadi pertumbuhan iman Kristen itu tidak stagnan ya, atau artinya diam, tetapi selalu berinisiatif untuk terus menemukan satu hal yang bukan suatu hal yang sebenarnya baru ya, tapi pengenalan yang lebih sungguh dan lebih sungguh lagi kepada Kristus Sang Juru Selamat ya. Mungkin itu dulu sebagai pendahuluannya Pak Kris. Baik, Pastor. Baik, kemudian jadi dimulai dari bagaimana seorang Kristen itu tumbuh melalui pertumbuhan anak hingga dewasa ya, itu tahapannya ya, seperti itu ya. Dia bertumbuh ya, mengenali Sang Bapa, kemudian dia bertumbuh untuk mengenali dirinya melalui baptisan yang dia terima ya, meskipun masih kecil, tapi semakin lama dia semakin dewasa, dia akan mengetahui, memahami dirinya siapa, milik siapa dia, karena dia udah dibaptis berarti dia adalah sepenuhnya milik Allah. Kemudian yang ketiga adalah bertumbuh hidup sebagai seorang anak Allah ya, di mana kita di sini meluapkan kesukacitaan kita ya, menjalani apa yang menjadi kehendak-Nya untuk kita jalani. Tapi pastinya ada perbedaan antara iman yang bertumbuh dengan yang tetap stagnan begitu ya? Iya betul. Nah ini ada kaitannya dengan kita bicara tentang bahwasannya pertumbuhan itu membutuhkan apa yang namanya usaha atau perjuangan ya, layak diperjuangkan. Artinya pertumbuhan iman itu kadang-kadang Tuhan menggunakan hal-hal yang sifatnya itu mengasah iman kita ya.
mungkin ada kesulitan yang kita diluaskan oleh Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang itu juga bisa juga penyakit ya, atau mungkin juga hubungan yang tidak baik ya antara kita dengan saudara kita, orang tua kita ya, orang-orang terdekat dengan kita. Ada banyak hal yang Tuhan bisa luaskan ya terjadi, dan itu pada saat kita down ya, atau saat kita lemah ya, justru di situ iman kita semakin bertumbuh ya. Justru dengan naik turun ya kehidupan kita, atau di mana Tuhan meluaskan badai kehidupan itu terjadi dalam kehidupan kita, membuat iman kita itu semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa. Nah, kedewasaan ini merupakan suatu yang tidak mempunyai batasan. Artinya apa? Kalau kita mau mengenali Sang Juru Selamat itu, selalu kita mendapatkan suatu hal yang membuat kita terkagum-kagum ya, karena kita mempunyai banyak keterbatasan untuk kita bisa memahami kesiapaan Kristus. Dan begitu kita menggali dan begitu kita mencapai kedewasaan iman kita, semakin kita lebih memahami dan mengetahui apa arti Kristus itu dalam kehidupan kita. Mungkin ya Pastor, tapi bagaimana kemudian kita sebagai orang Kristen pasti juga tidak lepas dari apa yang sudah kita dengar dan kita pelajari lewat firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini juga berperan juga dalam pertumbuhan iman Kristen ini? Nah, kita bicara firman Tuhan, tentunya kita tahu bahwasannya sumber daripada firman itu adalah firman Allah itu adalah Kristus yang menjadi manusia. Jadi Kristus itu sendiri adalah firman itu sendiri. Nah, kalau kita mau bicara tentang Kristus sebagai pusat atau hal yang menjadi titik tolak dalam pertumbuhan iman Kristen, saya akan memperkenalkan pendekatan yang dilakukan oleh salah satu bapak gereja kita, yaitu Martin Luther, di mana dia memperkenalkan apa yang dinamakan katekismus kecil Martin Luther ya. Nah, ini berarti kalau ada kecil ada besar juga, tetapi yang kecil ini diperuntukkan pada orang-orang awam sehingga mudah dipelajari dalam konteksnya tanya jawab ya. Dan juga ini untuk keluarga ya Pastor. Ya, dengan dibantu oleh kepala keluarga atau orang tua atau orang yang dituakan ya, untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak mereka. Nah, isi daripada katekismus kecil ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah dasar sila atau 10 perintah Allah. Kemudian bicara tentang pengakuan iman Kristen. Kemudian doa Bapa Kami. Kemudian baptisan kudus. Kemudian bicara tentang perjamuan kudus. Dan yang terakhir adalah pengakuan dan pengampunan dosa. Nah, keenam ini merupakan satu pusat ya yang telah dirumuskan untuk kita betul-betul memahami bagaimana kita bertumbuh atau iman kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Jadi tadi kita sudah memasuki bicara tentang firman itu sendiri ya. Nah, tadi kita udah singgung bahwasanya firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Betul kan ya? Nah, kalau kita bicara Yesus Kristus sendiri, bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Kita tidak hidup di dalam zamannya. Tetapi Allah menurunkan firman-Nya itu ya, yang ditulis oleh para nabi ya, sehingga ada yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, dan keseluruhannya itu menjadi Alkitab yang berisi 66 kitab yang berpusat ya Kristus sebagai
pusat daripada apa yang sebenarnya dibicarakan dalam kedua perjanjian tersebut, lama dan baru. Dan ini mau menyatakan kebenaran daripada Alkitab itu sendiri. Jadi ini tentunya menjadi satu sifatnya yang sangat signifikan ya sebagai orang-orang percaya untuk kita memahami, karena kekuatan kita itu adalah datang dalam firman dan kebenaran firman Tuhan itu saja. Dan inilah yang kita pegang, karena ini cara Allah berkomunikasi dengan kita. Kita berkomunikasi melalui doa kita, dan Tuhan menjawab kita secara pasti melalui firman yang diturunkannya, melalui orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menulis, ya, diilhami oleh pada Roh Kudus. Saya rasa itu yang menjadi pembahasan kita tentang firman Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri ya, yang merupakan sentral atau pusat daripada apa yang dibicarakan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, itu boleh dibilang sebagai peran firman Tuhan dalam menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan ya. Betul. Ya. Baik. Kemudian sebenarnya ada nggak sih perbedaannya sebenarnya, Pastor, antara hidup yang dipusatkan pada diri sendiri dan hidup yang dipusatkan pada Kristus? Tentunya ini juga mengapa perlunya pertumbuhan iman Kristen itu ya? Betul. Oke. Bagaimana Kristus mempengaruhi keputusan penting dalam hidup kita, seperti kehidupan kita atau masalah-masalah yang kita hadapi dalam sehari-hari, Pastor? Ya, karena kalau saya bisa sedikit gambarkan, kehidupan kita ini selalu mempunyai tendensi ya memberontak kepada Allah. Kita itu perlu dibimbing dan perlu belajar. Jadi hal-hal yang seperti yang diajarkan dalam Katekismus Kecil Martin Luther itu bukan satu hal yang bisa tamat. Tetapi begitu kita memulai, itu kita terus akan mendapat satu sequel ya, atau lanjutan yang terus berkembang yang tidak pernah ada habisnya. Jadi begitu kita memulai, sebenarnya kita mengawali sesuatu pembelajaran yang tidak pernah ada habisnya, kata tamat. Ya. Artinya itu terus bergejolak, terus berkembang. Nah, seperti apa yang tadi kita katakan dari awal, bahwasanya iman pada Kristus itu terus bertumbuh ya. Jadi tidak mempunyai satu batasan. Jadi meskipun yang dibicarakan adalah cuma 6 part tadi ya, tadi 6 bagian, tetapi ini terus berkembang sampai saat ini ya. Kalau kita lihat itu mungkin adalah satu hal yang mungkin biasa ya, tetapi justru ini membuat hidup kita itu jauh lebih bisa memahami lebih baik gitu tentang keberadaan Kristus itu sendiri. Nah, ini digambarkan dari bagian ketiga, yaitu tentang Taurat dan Injil. Ya. Berarti memang iman kepada Kristus ini juga membantu kita dalam bertahan di masa-masa sulit ya, Pastor ya. Betul. Oke. Baik. Tapi sebenarnya ada nggak sih perbedaannya jika seseorang benar-benar menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya ini? Jelas ada perbedaannya, karena apa? Orang yang hidup yang memusatkan hidupnya pada Kristus, berarti itulah apa yang dinamakan hidup baru ya. Bukan berarti hidupnya tidak akan pernah berdosa lagi ya, tetapi dia telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus. Artinya hidupnya bukan hidupnya dia lagi, tapi Kristus yang hidup dalam dirinya ya. Seperti apa yang kita ketahui ya, hidup baru itu adalah bahwasanya kita tetap mengikut salib kita ya. Ya. Dan ini menjadi satu titik tolak bagi kita untuk kita tetap selalu melihat dan meneladani Kristus itu sendiri. Nah,
kalau tadi kita sempat singgung ya antara Taurat dan Injil, saya rasa ini udah sebaiknya kita mulai um, um, mengetahui ya apa sih sebenarnya yang dimaksudkan Taurat dan Injil ya. Yeah. Karena ada firman Tuhan mengatakan bahwasannya kita tidak hidup lagi menurut hukum Taurat ya. Apakah hukum Taurat itu bukan suatu hal yang signifikan lagi ya untuk kita pergunakan karena melalui kasih karunia yang Tuhan tunjukkan ya. Dan seolah-olah kita tidak perlu lagi terjerat lagi dengan hukum Taurat, betul, tetapi bukan berarti ya kita meniadakan ya hukum Taurat. Ya, kita akan bicara juga bagaimana sahabat YJK, bagaimana hubungan antara hukum Taurat ini dan Injil ya. Oke. Bagaimana Pastor bisa jelaskan bagaimana Taurat dan Injil ini berinteraksi satu sama lain dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini? Jadi jelas ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya antara Taurat dan Injil. Kadang-kadang ini kita memerlukan keseimbangan antara Taurat dan Injil ya. Karena kalau tidak ada Taurat ya kita tidak pernah bisa memahami dosa-dosa kita. Karena Taurat itu menuntut ya untuk kita hidup kudus, untuk kita hidup taat ya. Dan ini sama sekali akan membentur kita. Bahwasannya kita tidak punya kemampuan untuk memenuhi apa yang menjadi ekspektasi Allah ya melalui Taurat yang Dia berikan kepada kita untuk kita patuhi atau kita jalanin, sehingga kita terpuruk ya dengan dosa-dosa kita, karena isi daripada Taurat itu bukan satu hal yang istilahnya dinegosiasikan atau kita bisa melakukannya sebagian dan sebagian atau semaksimal mungkin, tetapi sepenuhnya untuk kita lakukan secara sempurna. Dan siapa manusia yang bisa melakukan ini dengan sempurna kecuali manusia satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Dan kepada Dialah kita menggantungkan harapan kita, karena Dialah satu-satunya yang mampu melakukan hal tersebut. Dan jelas Taurat itu menggiring kita pada hukuman, dan hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dia adalah manusia sempurna yang menjalani Taurat Allah itu tanpa ada cacat sama sekali. Dialah yang melakukan secara sempurna, tapi justru Dia jugalah yang akhirnya menanggung kita yang tidak sempurna, yang tidak bisa melakukan apa yang diharapkan Allah ya, untuk hidup kudus seperti apa yang jadi ekspektasi Allah ya. Dan Dialah juga yang akhirnya dikorbankan oleh karena dosa-dosa kita. Jadi kesempurnaan itu adalah hanyalah milik Kristus, dan hanya Kristus telah menjadi andalan kita dan harapan kita. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Injil itu berperan ya. Seperti kita pahami bahwasannya seperti kita kalau berkata terang dan gelap ya. Kalau kita bisa menggambarkan Taurat itu satu yang sifatnya gelap, bukan berarti satu yang tidak baik ya. Tetapi justru oleh karena kita memahami dosa kita, makanya kita bisa menghargai apa yang dilakukan Kristus di kayu salib untuk keselamatan kita. Karena tanpa kita memahami dosa ya, oleh karena kita memahami dosa, karena kita tahu bahwa Taurat itu menuntut kita ya, dan menggiring kita kepada hukuman Allah ya, karena kita tidak menjalani hukumnya, sehingga kita bisa dikatakan terpuruk oleh karena dosa-dosa kita dan tidak punya harapan. Dan kita hanya akan bisa berpaling kepada Kristus, satu-satunya yang bisa kita andalkan. Jadi justru Taurat ini ya membimbing kita atau menggiring kita untuk melihat Kristus sebagai satu-satunya jalan ya, satu-satunya harapan kita, sehingga
berita Injil atau berita kabar baik yang Kristus wakilkan di sini memberikan suatu jaminan atau memberikan suatu jawaban yang baru bagi kita orang-orang percaya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, kita itu justru bisa menghargai ya Injil keselamatan atau berita kabar baik itu karena kita memahami dosa sepenuhnya. Bagaimana seharusnya dosa itu ya menggiring kita kepada maut. Karena apa? Kristus itu menjalani maut juga. Ya. Tetapi kita tidak boleh lupa karena Kristus ya mati tapi dia juga bangkit. Demikianlah juga semua kita yang percaya kepada dia, meskipun kita pada satu saat akan mati ya karena dosa-dosa kita, tetapi kita punya satu pengharapan ya dalam Kristus, bahwasanya kita juga pasti akan dibangkitkan sama seperti Kristus dibangkitkan. Jadi antara Taurat dan Injil ini merupakan satu hal yang mengimbangi kita ya. Dan begitu juga kita dalam memberitakan firman Tuhan, antara Taurat dan Injil ini menjadi suatu hal yang memberi satu keseimbangan ya. Kita tidak bisa terus mengutarakan melengkapi. Kita tidak bisa terus menerus ya menyuarakan Taurat ya tanpa memberikan suara berita sukacita yaitu Injil itu sendiri. Tapi kita juga tidak bisa memberitakan satu Injil sama sekali tidak memperhatikan Taurat ya, karena justru Taurat itu yang membuat kita memahami secara betul ya apa yang sebenarnya Kristus lakukan di kayu salib untuk kita. Dan gitulah kita bisa menghargai Kristus karena kita memahami seberapa serius dosa itu menggiring kita kepada maut ya, sehingga satu-satunya itu kita bisa lihat hanya harapan di dalam Kristus Yesus. Yeah. Jadi Injil ini memberikan satu harapan, memberikan jaminan keselamatan. Tetapi kalau tidak memahami sebenarnya kita keluar daripada dosa ya atau tuntutan hukum ya, itu sendiri, bagaimana kita bisa menghargai keselamatan yang Kristus raih buat kita gitu loh. Baik. Jadi itu memang satu hubungan timbal balik yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Jadi dengan tadi pertama kita mulai membahas ya bertumbuh secara iman Kristen ya, kemudian kita tahu bertumbuh dalam iman Kristen itu bukanlah suatu hal yang sifatnya mudah ya, memerlukan perjuangan karena itu ada naik turun ya kehidupan kita. Meskipun dari kecil kita pelan-pelan iman kita bertumbuh, dan sementara kita lagi remaja kita juga diizinkan Tuhan untuk melalui satu masalah ke masalah yang lain, dan justru itu mengasah iman kita untuk semakin lama semakin mendalami ya kesiapaan Kristus, apalagi dengan mengikuti kata kesasi, di mana Katekismus kecil Martin Luther itu sendiri akhirnya membimbing kita ya untuk lebih memahami ya sebenarnya apa sih sebenarnya esensi sebagai orang Kristen yang terus bertumbuh itu seperti apa. Nah itu kita pusatkan pada siapa sebenarnya? Kita tentunya hanya bisa memahami Kristus melalui apa yang diwariskan oleh para nabi, yaitu melalui firman-Nya ya, Kristus yang merupakan firman Allah yang jadi manusia, dan itu tercatat ya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang bersumber pada Kristus sebenarnya. Nah setelah kita memahami itu, kita juga tadi sempat berbicara tentang antara Taurat dan Injil ya, di mana Taurat itu gambaran daripada kesempurnaan Allah ya, artinya kekudusan Allah yang menuntut manusia untuk hidup sama seperti itu, tetapi kita dalam hal ini gagal ya, sehingga kita hanya bisa menggantungkan hidup kita dalam Kristus, yaitu Injil, kabar baik itu sendiri. Dan melalui itulah keseimbangan itu terjadi. Melalui dosa itu kita memahami ya betapa seriusnya, betapa begitu sangat terpuruknya kita dalam dosa ini, sehingga kita hanya mempunyai satu pengharapan dalam Yesus Kristus. Nah melalui
ketiga hal tadi yang kita pelajari, kita berharap ya kita bisa mendalami apa yang diajarkan oleh Martin Luther ya melalui keenam bagian tadi ya, dimulai dari dasar-sila. Mungkin itu bisa menjadi pendahuluan dari apa yang sebenarnya kita akan bahas dari buku yang akan diterbitkan nanti. Oke. Tapi Pastor, ada satu pertanyaan lagi. Sejauh ini bagaimana dengan peran Roh Kudus sendiri dalam membantu kita bedakan terang dan gelap ini? Jadi yang jelas pertumbuhan hidup seorang Kristen itu tidak pernah lepas daripada peran Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu berperan dari semenjak kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai penyelamat kita. Roh Kudus ini selalu berperan ya, selalu berperan sebagai pembela kita yang selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan yang sudah kita kita sepakati untuk kita mengikut Yesus. Begitu kita menyepakati kita mengikut Yesus, dalam kehidupan ini kita itu masih sering terjatuh juga ya. Godaan itu masih selalu dimungkinkan ya, sehingga kita bisa jatuh dan jatuh lagi. Tetapi tidak menjadi satu yang masalah ya, selama Roh Kudus itu mengingatkan kita kembali untuk kembali kepada jalan yang seharusnya kita lalui. Nah, kalau saya bisa kasih gambaran seperti dalam satu perkawinan ya, komitmen itu ada satu hal yang mutual ya, understanding ya, namanya kompromi. Ya, compromise ya. Artinya setiap pasangan itu harus berkompromi, tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendaknya sendiri ya, sehingga itu bisa jalan. Nah, dalam kehidupan percaya kita juga, kita kadang-kadang juga menjalani kompromi juga ya, tapi bukan berarti kita kompromi dengan dosa ya. Artinya meskipun kita tahu kita bisa saja terjatuh ya dalam godaan, tapi kita tahu kemana kita harus kembali lagi, yaitu memegang iman percaya kita sebagai orang percaya Kristus sebagai juru selamat kita. Oke. Baik, sahabat YJK, itu poin yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita di bagian yang ketiga mengenai Taurat dan Injil ya Pastor ya. Betul. Bagaimana juga Taurat dan Injil ini bisa dipakai dalam keputusan sehari-hari untuk membedakan antara terang dan gelap begitu. Sebenarnya bukan soal terang dan gelap, tetapi lebih memahami tentang Taurat itu sendiri yang Islam menuntut kita ya untuk hidup kudus. Tetapi dengan kita memahami ya bahwasannya kita tidak bisa memenuhi hukum Taurat dan punya keterbatasan kita itu membuat kita itu terjerat dengan dosa-dosa kita, sehingga kita hanya bisa berharap pada pengharapan akan Injil, yaitu kabar baik yang Yesus dalam hal ini berperan ya, memberikan satu harapan, memberikan konfirmasi keselamatan buat kita, sehingga apapun yang kita harus alami dalam kehidupan kita yang penuh dengan godaan ya, dan bisa saja terjatuh, kita tahu bahwasannya Kristus itu ya penyelamat kita gitu loh. Kita tidak akan pernah akan dibohongi dengan tipu daya iblis bahwasannya kok kita sudah tidak layak oleh karena dosa-dosa kita. Tapi kita ingat, begitu kita mau mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, dan anugerah pengampunan dosa itu berlaku bagi orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya. Baik, terima kasih Pastor untuk penjelasan untuk hari ini, dan demikianlah sahabat YJK pembelajaran kita hari ini yang kita awali di hari ini lewat pertumbuhan iman Kristen, dan ini dalam rangka penerbitan buku dari YJK Bertumbuh dalam Iman Kristen yang didasarkan pada Katekismus Kecil Martin Luther. Dan kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya Pastor ya. Ya, kita pamit dan shalom. Shalom. Tuhan memberkati.